persidangan ini kita sudah mencurigai, dan kita sebenarnya sejak awal kita sudah ngajukan surat tertulis protes kepada majelis hakim karena sejak awal sudah ada tanda-tanda bermain-main. Detik-detik menegangkan pasca pembacaan putusan perkara Haji Utomo warga Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Tampak beda, kali ini pihak Utomo tidak mengerahkan massa seperti pada pekan lalu, yang mencapai ratusan orang di Pengadilan Negeri Kelas 1 Pati. Pada dasarnya, uang berupa cek yang diberikan oleh Tomo pada zona waktu itu, tidak bisa dicairkan di BNI. Ironisnya, pada hari ini hakim menyatakan bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perdata. Grace Meilani PDT Pasau SHMH selaku hakim ketua didampingi dua hakim anggota, Nuni Deviari dan Aris Dwi Hartoyo memutuskan dalam putusannya, setelah menimbang perkara ini, maka atas perkara ini dianggap perkara perdata, dan memutuskan Utomo dinyatakan lepas. Utomo divonis lepas, dan tentunya putusan majelis hakim membawa kekecewaan pihak lawan, karena ia telah merasa dibohongi dengan cek kosong, namun pada kenyataannya siang hari ini majelis hakim berkata lain, alias belum memihak padanya. Keputusan itu disimpulkan dari sejumlah pertimbangan dan barang bukti yang ditunjukkan oleh pihak Tomo kepada majelis hakim, yang kemudian pada hari ini dibacakan oleh hakim ketua dibantu oleh hakim anggota, Aris Dwi Hartoyo dengan penuh rasa tegang mencekam. Hal itu sudah tentu terjadi, karena di dalamnya ada dua pihak yang berbeda, satu diantaranya berharap kebebasan Haji Tomo dan satu diantaranya agar Haji Tomo dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya yang sudah dianggap membohonginya. Utomo sendiri sudah mulai ditahan sejak tanggal 17 Oktober tahun 2022, atau pada akhir tahun yang lalu, kini dinyatakan lepas oleh majelis hakim, dan pernyataan itu berlaku setelah pembacaan putusan berlangsung. Sementara itu, Nimerodi Gulo selaku kuasa hukum Siti Fatimah Alzana seusai pembacaan putusan mengungkapkan kekecewaannya, jika putusan sidang hari ini sungguh sangat mengejutkan pihaknya. Lantaran, Tomo ini sudah memberikan cek kosong pada kliennya, namun pada kenyataannya ia dinyatakan lepas dari hukumannya, dan yang tidak membuatnya habis pikir, perkara ini dinyatakan perkara perdata oleh majelis hakim. Nimerodi Gulo sejak awal sudah ada kecurigaan, ada tanda main-main, yang jelas ini majelis hakim keliru dalam memahami. Karena dari awal Tomo disinyalir sudah memiliki niat jahat dengan memberikan cek kosong itu. Kalau tidak ada niat jahat, buat apa ia mengasih cek tutup buku atau cek kosong? Karena seharusnya cek kosong itu dikembalikan ke bank setempat, bukannya malah dikasihkan ke orang lain untuk pembayaran yang dianggap sah jika cek tersebut bisa dicairkan. Cek itu buat bayar hutangnya Tomo, saya kira bukti-bukti yang diajukan di sidang itu bukti palsu. Karena mereka sudah tidak ada hubungan kerja sama sejak 2017 awal. Sedangkan, bukti-bukti yang ia kumpulkan itu dari tahun 2018, dengan alasan uangnya buat memperbaiki kapal Zana, bagaimana uangnya keluar karena ia sendiri masih punya hutang pada Zana. Padahal mereka sejak tanggal 2 Mei tahun 2017, sudah ada klek-klekan dengan itu, dan Tomo menyatakan masih punya hutang yang kemudian diberikan cek kosong. Kita minta pada jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi, dan tadi sudah disampaikan juga. Ini akan kami laporkan, kemarin juga ada putusan model seperti ini, juga perkara saya, yang kemudian dibatalkan. Ia juga meyakini, dalam hal ini, majelis hakim ada yang aneh-aneh. Dan ini, akan segera kami laporkan, tegas Nimerodi Gulo. Pengadilan tersebut setelah membaca berkas perkara, telah mendengar keterangan saksi-saksi dan saksi-saksi, ahli dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Telah mendengar tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh penuntut umum. Persidangan ini kita sudah mencurigai, dan kita sebenarnya sejak awal kita sudah ngajukan surat tertulis protes kepada majelis hakim karena sejak awal sudah ada tanda-tanda bermain-main. Yang pertama dulu secara hukum, tadi pertimbangan majelis hakim bahwa ini adalah urusan perdata, terbukti tapi bukan tindak pidana. Onslaught parfophobi. Nah ini keliru yang memahami. Kelirunya adalah karena
dia tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa niat dari saudara terdakwa ketika menyerahkan cek yang seharusnya cek itu sudah tutup buku, itu jelas niatnya jahat. Kalau niatnya nggak jahat, ngapain dia kasih cek yang sudah tutup buku dan kosong? Ini loh, ini yang majelis hakim menurut saya keliru dia mengkonstruksikan hukum. Dia mengatakan bahwa itu hubungan perdata dan kemudian sudah lunas. Itu yang dikatakan Bu Jana tadi, lunas bagaimana? Itu semua bukti-bukti yang diajukan oleh Tomo itu adalah palsu. Karena dia menyatakan dia telah memperbaiki kapalnya Bu Zana dan itu uangnya dia. Bagaimana itu uangnya keluar? Oh, dia sendiri masih punya utang sama Bu Zana kok. Logikanya itu loh. Dan itu dia jelaskan di situ bahwa bukti-bukti perbaikan kapal 2018, semua bukti-buktinya itu 2018. Padahal sejak 2 Mei 2017 sudah nggak ada hubungan dengan Tomo dengan saudara Bu Zana. Perbaikan kapal itu diserahkan 2016 akhir sampai 2017 awal. Makanya mereka klek-klekan dengan itu dan kemudian si Tomo memberikan pernyataan bahwa dia masih punya utang. Jadi tindakan Tomo menyerahkan cek yang sudah tutup buku jelas ada niat tindak pidana, bukan keperdataan. Ini yang majelis hakim harus dikoreksi. Dan itu karena itu kita minta kepada jaksa penuntut umum harus segera menyatakan kasasi itu. Dan tadi sudah dinyatakan kasasi. Ini kita akan laporkan ini. Demikian dilaporkan reporter media Cakra Nusantara.